Halo semua. Jadi kali ini kita akan membahas metode pembelajaran yang pastinya seru dan efektif, yaitu pembelajaran kooperatif. Apa sih pembelajaran kooperatif itu dan kenapa metode ini banyak digunakan di dalam dunia pendidikan? Mari kita bahas. Pembelajaran kooperatif adalah metode pembelajaran di mana siswa bekerja sama dalam kelompok untuk mencapai tujuan pembelajaran bersama. Lalu setiap anggota kelompok memiliki peran penting dan saling mendukung. Ada beberapa model pembelajaran kooperatif yang populer seperti TGT, Jigsaw, dan GI. Jadi, pembelajaran kooperatif bukan hanya untuk membuat proses belajar menjadi lebih menarik, tetapi juga mempersiapkan para siswa untuk bekerja sama di dunia nyata. Yuk mulai terapkan di kelas atau di lingkungan belajar kalian. Prinsip pembelajaran kooperatif. Menurut Hamdayama, pada tahun 2016, terdapat 4 prinsip dasar dalam pembelajaran kooperatif yang dijelaskan sebagai berikut. 1. Prinsip ketergantungan positif. Agar terbentuk kelompok kerja yang efektif, setiap anggota perlu membagi tugas sesuai dengan tujuan kelompok. Tugas tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing anggota. Inilah inti dari ketergantungan positif, yang berarti tugas kelompok tidak akan terselesaikan jika ada anggota yang gagal menyelesaikan tugasnya. Sehingga diperlukan kerjasama yang baik dari semua anggota. Anggota yang memiliki kemampuan lebih diharapkan bersedia dan mampu membantu temannya dalam menyelesaikan tugas. Yang kedua, tanggung jawab perseorangan. Prinsip ini merupakan konsekuensi dari prinsip yang pertama. Oleh karena itu, keberhasilan kelompok bergantung pada kontribusi setiap anggotanya, sehingga setiap anggota harus bertanggung jawab atas tugasnya masing-masing. Setiap anggota harus memberikan yang terbaik demi keberhasilan kelompok. Untuk mencapai hal tersebut, guru perlu memberikan penilaian baik pada individu maupun kelompok, di mana penilaian individu dapat berbeda, namun penilaian kelompok harus sama. Ketiga, interaksi tatap muka. Pembelajaran kooperatif menyediakan ruang dan kesempatan yang luas bagi setiap anggota kelompok untuk bertatap muka, saling berbagi informasi, dan belajar bersama. Interaksi tatap muka ini memberikan pengalaman berharga bagi setiap anggota kelompok untuk bekerja sama, menghargai perbedaan, memanfaatkan kelebihan masing-masing, dan mengisi kekurangan yang ada. Yang keempat, partisipasi dan komunikasi. Pembelajaran kooperatif melatih siswa untuk berpartisipasi aktif dan berkomunikasi. Kemampuan ini sangat penting sebagai bekal untuk kehidupan mereka di masyarakat nanti. Oleh karena itu, sebelum melaksanakan pembelajaran kooperatif, guru perlu membekali siswa dengan keterampilan komunikasi, misalnya kemampuan mendengarkan dan berbicara, cara menyatakan ketidaksetujuan atau menyanggah pendapat orang lain dengan sopan tanpa menyudutkan, serta cara menyampaikan gagasan dan ide yang dianggap baik dan bermanfaat. Tipe pembelajaran kooperatif. Pembelajaran kooperatif bisa dilakukan melalui beberapa tipe, seperti pertama, Team Games Turnamen atau TGT. Pembelajaran kooperatif model TGT adalah salah satu model pembelajaran yang melibatkan siswa untuk aktif tanpa perbedaan status, ras, dan suku. Model pembelajaran ini menerapkan aktivitas belajar dengan bermain yang memungkinkan siswa untuk mencapai tujuan yang diharapkan. Komponen utama dalam pembelajaran tipe kooperatif ini adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Aktivitas belajar dengan permainan yang dirancang dalam pembelajaran kooperatif model TGT ini memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan rasa tanggung jawab, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Adapun komponen utama dalam pembelajaran kooperatif tipe TGT yaitu penyajian kelas, kelompok, game, turnamen, dan terakhir penghargaan kelompok.
langkah-langkah pembelajaran TGT yaitu 1. Penyajian kelas. Pada awal pembelajaran, guru menyampaikan materi dalam penyajian kelas atau disebut dengan presentasi kelas. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran, pokok materi, dan penjelasan singkat tentang materi yang diberikan kepada kelompok. 2. Pembelajaran dalam kelompok atau teams. Guru membagi kelas menjadi kelompok-kelompok berdasarkan kriteria kemampuan peserta didik dari ulangan harian sebelumnya, jenis kelamin, etnik, dan ras. Kelompok biasanya terdiri dari 5-6 orang peserta didik. Fungsi kelompok adalah untuk lebih mendalami materi bersama teman kelompoknya dan lebih khusus untuk mempersiapkan anggota kelompok agar bekerja dengan baik dan optimal pada saat game atau permainan. 3. Permainan games. Game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang relevan dengan materi dan dirancang untuk menguji pengetahuan yang didapat peserta didik dari penyajian kelas dan belajar kelompok. Kebanyakan game atau permainan terdiri dari pertanyaan-pertanyaan yang sederhana. 4. Pertandingan atau lomba. Turnamen atau lomba adalah struktur belajar, di mana game atau permainan ini terjadi. Biasanya turnamen atau lomba dilakukan pada akhir minggu atau pada setiap unit setelah guru melakukan presentasi kelas dan kelompok sudah mengerjakan lembar kerja peserta didik. Kelima, yaitu penghargaan kelompok. Setelah turnamen atau lomba berakhir, guru kemudian mengumumkan kelompok yang menang. Masing-masing tim atau kelompok akan mendapatkan sertifikat atau hadiah apabila rata-rata skornya memenuhi kriteria yang telah ditentukan. Nah, ini itu akan menentukan sebagai pemenang dari model ini. Model kedua yaitu Jigsaw. Jigsaw pertama kali dikembangkan dan diuji cobakan oleh Elilot Aronson di Universitas Texas. Kemudian diadaptasi oleh Slavin di Universitas Johns Hopkins. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, siswa dibagi menjadi kelompok-kelompok yang terdiri atas 4-6 anggota. Kelompok terdiri atas siswa-siswa yang heterogen dan mereka bekerja sama dan tiap-tiap anggota memiliki saling ketergantungan positif serta bertanggung jawab atas ketuntasan bagian materi pelajaran yang harus dipelajari. Dalam pembelajaran kooperatif tipe Jigsaw, para siswa bekerja dalam tim yang heterogen. Para siswa tersebut diberikan tugas untuk membaca beberapa bab atau unit dan diberikan tenaga ahli yang dibagi atas topik-topik yang berbeda yang harus menjadi fokus perhatian masing-masing anggota tim saat mereka membaca. Setelah semua siswa selesai membaca, siswa-siswa yang dari tim yang berbeda yang memiliki fokus topik yang sama bertemu dalam kelompok ahli untuk mendiskusikan topik mereka. Setelah itu, para ahli kembali ke timnya secara bergantian mengajari teman satu timnya mengenai topik mereka. Langkah-langkah pembelajaran Jigsaw antara lain: 1. Siswa dibagi atas beberapa kelompok. Setiap kelompok beranggota 5-6 orang yang disebut kelompok asal. 2. Dalam satu kelompok tersebut masing-masing siswa memperoleh materi yang berbeda. 3. Dari beberapa kelompok, para siswa dengan keahlian yang sama pada materi yang sama bertemu untuk mendiskusikannya. 4. Setelah selesai berdiskusi, para ahli kembali ke kelompok asal. 5.
para ahli menerangkan hasil diskusi kepada kelompok asal. 6. Masing-masing kelompok asal mempresentasikan hasil diskusi dengan menunjuk salah satu anggota sebagai perwakilan kelompok. 7. Para siswa mengerjakan kuis-kuis individual yang mencakup semua topik. Model ketiga yaitu group investigation. Group investigation merupakan penemuan yang dilakukan siswa secara berkelompok melakukan pekerjaan dengan aktif yang memungkinkan mereka menemukan suatu prinsip. Group investigation adalah model pembelajaran kooperatif yang melibatkan siswa dalam kegiatan pembelajaran secara aktif. Dalam model ini, siswa bekerja dalam kelompok untuk menemukan suatu prinsip. Group investigation memiliki 6 tahap, yaitu pengelompokan, perencanaan, penyelidikan, pengorganisasian, mempresentasikan, dan pengevaluasian. Langkah-langkah pembelajaran group investigation antara lain: 1. Guru membagi kelas menjadi beberapa kelompok yang heterogen. 2. Guru menjelaskan maksud pembelajaran dan tugas kelompok yang harus dikerjakan. 3. Guru mengundang ketua-ketua kelompok untuk memanggil materi tugas secara kooperatif. 4. Masing-masing kelompok membahas materi tugas secara kooperatif. 5. Setelah selesai, masing-masing kelompok yang diwakili ketua-ketua atau salah satu anggotanya menyampaikan hasil pembahasan. 6. Kelompok lain dapat memberikan tanggapan terhadap hasil pembahasan. 7. Guru memberikan penjelasan secara singkat atau klarifikasi bila terjadi kesalahan konsep dan memberikan kesimpulan. Yang ke-8, evaluasi. Baik, kita masuk pada bagian selanjutnya, ialah kelebihan dan kekurangan pembelajaran kooperatif. Menurut Sanjaya pada tahun 2016, kelebihan dan kekurangan model pembelajaran kooperatif sebagai strategi pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, strategi pembelajaran kooperatif ini membuat siswa tidak bergantung pada guru, sehingga meningkatkan rasa percaya diri dan kemampuan siswa untuk berpikir mandiri serta menemukan informasi. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang kedua ialah melalui strategi pembelajaran kooperatif, siswa ini dapat mengungkapkan pendapat atau ide secara verbal dan membandingkan dengan pendapat orang lain. Kelebihan dan pembelajaran kooperatif selanjutnya ialah strategi ini membantu siswa menjadi lebih terbuka, kemudian tidak egois, dan mampu menerima perbedaan pendapat dari teman-temannya. Kelebihan pembelajaran kooperatif yang keempat ialah meningkatkan kemampuan siswa dalam menggunakan informasi dan memperbaiki keterampilan belajar. Setiap siswa diberi tanggung jawab melalui strategi pembelajaran kooperatif. Strategi ini dapat meningkatkan prestasi akademik serta kemampuan sosial siswa. Dan juga kelebihan pembelajaran kooperatif ini ialah melalui pembelajaran kooperatif, siswa ini dapat memahami dan juga mengevaluasi kemampuan diri. Selain kelebihan pembelajaran kooperatif, di sisi lain ini ada kekurangan dari pembelajaran kooperatif. Yang pertama ialah dominasi anggota kelompok tertentu karena tidak semua anggota kelompok memiliki tingkat kemampuan yang sama. Adanya anggota kelompok yang lebih dominan dapat menghambat partisipasi anggota lainnya. Kemudian kekurangan yang kedua ialah pembelajaran kooperatif ini mengandalkan siswa untuk saling mengajarkan. Jika guru tidak memberikan informasi secara efektif, tujuan pembelajaran mungkin tidak tercapai. Kekurangan pembelajaran kooperatif yang ketiga ialah penilaian dalam strategi ini didasarkan pada hasil kerja kelompok. Kemudian kekurangan pembelajaran kooperatif yang keempat ialah keberhasilan strategi ini memerlukan waktu yang cukup panjang untuk mengembangkan kesadaran kelompok. Selanjutnya ialah langkah-langkah pembelajaran kooperatif. Slavin pada tahun 2005 mengungkapkan 6 fase atau langkah-langkah pembelajaran untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif dalam proses pembelajaran di kelas. Jadi, apa saja sih 6 fase tersebut? Jadi, fase yang pertama ialah menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Kemudian, fase yang kedua ialah menyajikan informasi. Fase ketiga
ialah mengorganisasikan peserta didik ke dalam tim atau kelompok belajar. Fase keempat ialah membantu tim atau kelompok untuk bekerja dan juga belajar. Fase kelima mengevaluasi, dan fase yang terakhir atau fase yang keenam ialah pemberian penghargaan ataupun pengakuan. Baik, setelah tadi sudah kita sebutkan apa saja fase-fase yang terdapat dalam pembelajaran kooperatif, kita akan kumpas tuntas dari keenam fase ini ya teman-teman. Jadi pada fase pertama yakni menyampaikan tujuan dan mempersiapkan peserta didik. Jadi pendidik ini mengklasifikasi maksud pembelajaran kooperatif. Hal ini penting untuk dilakukan karena peserta didik ini harus memahami dengan jelas prosedur dan juga aturan-aturan yang akan dilaksanakan dalam pembelajaran. Kemudian pada fase kedua yakni menyajikan informasi. Seorang pendidik atau seorang guru ini menyampaikan informasi-informasi. Mengapa? Sebab informasi ini merupakan isi dari akademik tersebut. Kemudian kita masuk ke fase selanjutnya, ialah mengorganisasikan peserta didik ke dalam tim atau kelompok belajar. Nah, peserta didik pendidik harus menjelaskan bahwa peserta didik ini harus saling bekerja sama di dalam kelompok. Penyelesaian tugas kelompok harus merupakan tujuan kelompok. Tiap anggota kelompok memiliki akuntabilitas individual untuk mendukung tercapainya tujuan kelompok. Pada fase ini, yang paling penting adalah jangan sampai ada free rider atau anggota yang hanya menggantungkan tugas kelompok kepada individu lainnya. Seperti itu. Kemudian, fase yang keempat ialah membantu tim atau kelompok untuk bekerja dan juga belajar. Jadi, pendidik ini sangat perlu mendampingi tim-tim atau kelompok-kelompok belajar dalam kelas ini, teman-teman. Selalu mengingatkan tentang tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik dan juga memperhatikan waktu yang dialokasikan atau yang diberikan seperti itu. Nah, pada fase ini bantuan yang diberikan pendidik ini dapat berupa petunjuk, kemudian pengarahan, atau meminta beberapa peserta didik ini untuk mengulangi hal yang sudah ditunjuk atau diarahkan tadi seperti itu. Kemudian pada fase yang kelima ialah mengevaluasi. Pendidik atau seorang guru ini melakukan evaluasi terhadap proses kerja dan juga belajar peserta didik dengan menggunakan strategi evaluasi yang konsisten dengan tujuan pembelajaran yang sudah direncanakan selanjutnya. Baik, pada fase terakhir atau fase keenam ialah pemberian penghargaan atau pengakuan. Jadi, pendidik atau seorang guru ini mempersiapkan struktur reward yang akan diberikan kepada peserta didik. Variasi struktur reward ini dapat dicapai tanpa tergantung pada apa yang dilakukan oleh orang lain. Struktur reward ini atau struktur reward kompetitif ini adalah jika usaha individual peserta didik diakui berdasarkan pembandingan dengan orang lain. Struktur reward kooperatif ini diberikan kepada tim atau kelompok meskipun anggota tim atau dalam satu kelompok tersebut saling bersaing. Selanjutnya ialah peran pembelajaran kooperatif dalam menumbuhkan keaktifan belajar siswa. Menurut Rusman pada tahun 2013 mengungkapkan bahwa situasi kooperatif ini merupakan bagian dari siswa untuk mencapai tujuan kelompok. Siswa harus merasakan bahwa mereka ini akan mencapai tujuan, sehingga siswa ini memiliki kebersamaan. Artinya tiap anggota kelompok ini bersifat kooperatif dengan semua anggota kelompoknya, yang dimana suasana belajar ini menjadi lebih efektif. Jadi, pembelajaran kooperatif ini dapat menjadikan siswa berinteraksi antar peserta didik untuk saling memberikan pengetahuannya dalam memecahkan suatu masalah yang disajikan oleh guru, sehingga semua peserta didik ini akan lebih mudah memahami berbagai konsep. Membuat suasana penerimaan terhadap sesama peserta didik yang berbeda latar belakang, misalnya suku, kemudian sosial, budaya, dan juga kemampuan.
Nah, hal ini memberikan kesempatan yang sama kepada semua peserta didik terlepas dari latar belakang serta menciptakan kondisi untuk bekerja sama dan saling ketergantungan positif satu sama lain dalam menyelesaikan tugas-tugas. Mengajarkan keterampilan bekerja sama atau kolaborasi ini dalam memecahkan permasalahan. Keterampilan ini sangat penting bagi peserta didik. Mengapa? Karena sebagai bekal untuk hidup bermasyarakat. Selain itu, peserta didik ini belajar untuk saling menghargai satu sama lain. Ya, cara bermainnya tadi ini kan ada 6 soal 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ini kelompok 4. Ini kelompok nomor 1, ini barisan 1, ini adalah nomor 1. Yang itu nomor 2, barisan nomor 2 itu adalah nomor 2. Yang 3, barisan ketiga adalah nomor 3. Jadi dan seterusnya. Ini soal untuk dikerjakan yang nomor kelompok barisan nomor 1. Ya. Ini kelompok barisan nomor 2. Ini nomor 3. Ini nomor 4, 5, 6. Terus ini kan kelompok 4. Berarti dia mengerjakan kelompok 3 mengerjakan yang ini. Kelompok 4 2 mengerjakan yang ini. Nomor satunya. Kelompok 1 mengerjakan yang ini.
Orang yang hidup sederhana tak pernah gelisah. Orang yang hidup sederhana tidak akan mengambil harta orang lain. Oke, nilainya 20. Kenapa pemboros itu disebut saudara setan? Karena Allah tidak suka orang boros. Karena Allah tidak suka orang yang boros karena tidak menghemat. Oke, nilainya adalah 15. Soal keempat, jelaskan pengertian ikhlas. Ikhlas itu tidak mengharapkan pujian orang lain. Ikhlas adalah tidak mengharapkan pujian dari orang lain atau tidak mengapa ini? Menghina. Oke, nilainya adalah 17. Soal nomor 5, sebutkan 2 ciri orang yang ikhlas. Ikhlas beramal tanpa mengharapkan pujian. 2, ikhlas tanpa pujian. Oke, nilainya adalah 15. Terakhir. Yang terakhir adalah nilainya adalah 5. Soal nomor 4. Untuk soal kelompok 4. Yang pertama, menurut Al-Quran, hidup sederhana itu adalah hidup yang tidak boros. Oke, nilainya adalah 15. Sebutkan 2 keuntungan hidup sederhana. Pertama, tidak mengambil harta orang. Kedua, mendapat pahala karena mengikuti perintah Allah. Oke, nilainya adalah 20. Kenapa pemboros itu disebut saudara setan? Karena setan itu sangat ingkar kepada Allah. Nilainya 20. Jelaskan pengertian ikhlas. Bekerja tanpa mengharapkan imbalan atau pujian. Nilainya adalah 15. Lanjut soal nomor 4. Sebutkan 2 ciri orang yang ikhlas. Pertama, orang yang bersedekah dengan ikhlas. Yang kedua, orang yang tidak memamerkan sedekahnya kepada orang lain. Nilainya adalah 10. Dalam hadis Rasulullah, Allah mengatakan tidak akan melihat bentuk tubuhmu dan tidak melihat bagusnya wajahmu, tetapi Allah melihat kebaikanmu dan Allah melihat amalmu tidak jahat. Oke, nilainya adalah 10. Oke, semuanya kita 10 totalkan. Untuk kelompok 1 dapat poin 20 tambah 5, 25, 27. Kelompok 2 15 ditambah 20, 35, 45, 45, 60, 70, 90. Kelompok 3 15 tambah 20, 35, 67. Oke. Yang kedua 10 tambah 10, 20, 40 tambah 90. Menurut kami, pendekatan ini membantu meningkatkan keterampilan sosial, tanggung jawab, dan pemahaman materi melalui interaksi aktif antar anggota kelompok. Dengan bimbingan yang tepat, metode ini dapat menciptakan suasana yang inklusif dan efektif.